Jamaah rahimani wa rahimakumullah, umat Islam itu haruslah berusaha menjadi umat yang mulia. Karenanya nilai-nilai kemuliaan harus ditumbuhkan dan dipertahankan. Kita baru saja melewati Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan kita banyak melakukan amal soleh, dan oleh karena itu kita tetapkan, kita teguhkan, dan kita lanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 1, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini jamaah rahimanullah, kemuliaan seorang mukmin ada pada 3 hal. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki hubungan di antara sesama kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang semestinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kemuliaan seorang mukmin itu tergantung padanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah rahimanullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kita ini asalnya dari diri yang satu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dari keduanya itu berkembang biak sampai menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan ciri khasnya masing-masing, dengan budaya yang mereka kembangkan, adat istiadat yang ada. Namun semua perbedaan itu agar kita kemudian mengenal bagaimana satu dengan yang lain, karena adanya perbedaan itu kemudian mengenal. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya adapun perbedaan-perbedaan di antara kalian semua yang ada, ukurannya hanyalah satu, yaitu siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah firmankan, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oleh karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkembangan manusia sejak dari generasi awal, yaitu manusia yang sedikit di zaman yang belum maju, Allah Subhanahu wa taala turunkan agama dengan syariat yang kemudian berbeda dengan generasi-generasi selanjutnya, karena perkembangan sosial budaya dan juga teknologi yang ada pada diri manusia. Tetapi akidahnya tetaplah satu, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kirimkan para rasul kepada umat-umat, kepada setiap bangsa, supaya setiap manusia itu mendapatkan peringatan dan kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah kita menjalin hubungan yang baik
dengan sesama kaum muslimin. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa yang mulia di antara kalian semua, kita umat manusia ini, adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ciri yang kedua bagaimana seorang mukmin itu menjadi mulia, itu adalah menyadari bahwa antara satu dengan yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saling bersaudara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita semuanya bahwa kita ini sampai bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu karena adanya perbedaan-perbedaan itu dalam adat istiadat, dalam budaya, akan tapi bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan ukurannya adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Setiap generasi, setiap umat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul, sehingga kita beriman kepada para Rasul, dan umat kita adalah umat yang terakhir. Maka menjadi seorang mukmin adalah ketika kita ini mengimani kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga beriman kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada perselisihan di antara orang-orang beriman, maka kewajiban kita adalah mendamaikan dua orang yang beriman tersebut yang berseteru. Mungkin dalam lingkup kecil adalah pribadi-pribadi orang-orang yang beriman. Dalam lingkup yang lebih besar mungkin kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mungkin yang lebih besar lagi adalah negara dengan negara, yang mana masing-masing itu adalah orang-orang yang beriman. Maka ketika ada seseorang pribadi atau kelompok kecil, kelompok besar, orang-orang yang beriman, maka kita berusaha untuk mendamaikan. Dan sikap kita yang terbaik adalah saat ini menjalin hubungan yang baik di antara sesama orang-orang yang beriman, di lingkungan kita sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, di lingkungan dusun kita, di lingkungan desa kita, di lingkungan komunitas kita yang terkecil sedapat yang kita jangkau, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Di dalam ayat 1 surat Al-Hujurat, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadiyillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mentaati Allah dan Rasul-Nya itu artinya bahwa kita tunduk, taat, patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sok-sokan. Jangan kita mendahului apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Janganlah kita merasa bahwasanya kita lebih pintar, lebih baik daripada Allah dan Rasul-Nya. Maka jamaah rahimanallah, mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya adalah kunci kemuliaan seorang mukmin. Jadi jamaah rahimanallah, marilah kita menjadi
orang-orang yang selepas Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih kemuliaan dengan pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama kaum muslimin, dan yang ketiga mentaati Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin.